Selamat pagi teman-teman ya. Ada yang minta disepil cara mandikan ayam sebelum diadu ya. Jadi sebelumnya mandikan ayam diadu ini sebenarnya nggak ada yang istimewa ya, hanya trik-triknya aja yang penting kita mengetahui. Jadi mandikan ayam ini tidak menjamin untuk menang ya, tidak menjamin untuk menang. Nah gitu. Siapapun yang mandikan tidak akan menjamin ayam yang kita mandikan itu akan menang. Nah gitu. Tapi kalau kita salah dalam memandikan, nah itu akan membuat ayam kita akan kewalahan ya, akan istilahnya fatal lah, istilahnya seperti itu. Yang penting mandikan ayam ini sebenarnya hanya satu kuncinya. Dia tidak kobong atau napasnya tidak ngos-ngosan. Nah gitu. Karena kalau nanti napasnya kobong atau ngos-ngosan, dia akan banyak turun ya, karena dia akan bingung dengan napasnya sendiri gitu ya. Maka dari itu, nah, kalau bisa mandikan ayam yang penting yang bener aja ya. Jadi nggak ada masalah istilahnya harus seperti ini enggak. Jadi patokannya ayam ini dia tidak kobong gitu aja nanti pada waktu tarung. Caranya bagaimana ya nanti kita bongkar ya. Jadi sebelumnya saya cerita dulu saya pernah punya ayam itu sudah menang 7 kali ya. Nah ini ayam saya Bangko Mangon itu udah menang 7 kali. Udah sering tiap tarung itu saya mandikan sendiri ya 7 kali itu. Nah, jadi menang dan menang. Cuma dia ada kekurangan. Dia ayam saya ini napasnya dia jelek gitu. Jadi napasnya agak mudah ngos-ngosan gitu dia. Nah, terus bagaimana saya mengakalinya? Saya setiap mandikan itu saya membuat ayam ini sedingin mungkin. Saya buat dia dingin sampai gemetar, sampai dingin benar-benar. Karena waktu saya abar itu begitu. Kalau saya salah mandikan dia akan ngos-ngosan. Nah, terus bagaimana saya buat dia kedinginan istilahnya sampai benar-benar dingin ya. Nah, terus saya coba, aduh, oh bagus. Berarti harus mandikannya kita waktu tarung harus dingin mungkin gitu. Terus pada saat tarung ke-8, singkat cerita ini, ayam saya ini tarung ke-8, nah, lawannya Pama ini kebetulan. Nah, Pama terus dia solahnya lari lagi lawannya ini kebetulan. Nah, terus saya nggak berani sebenarnya karena dia lawannya tinggi, terlalu tinggi. Nah, tapi karena ayam saya ini udah menangan, udah banyak yang ini, jadi banyak yang mau ikut gitu, taruhan gitu. Terus setelah itu ya sudahlah, karena banyak yang mau ikut, saya akhirnya ikut berani juga. Terus yang ikut ini malah kawan saya sendiri. Kawan saya sendiri dia sering mandikan juga. Kebetulan dia tidak tahu karakter ayam saya seperti ini, napasnya jelek dia tidak tahu. Nah, dia mandikan seperti biasa. Dia sering mandikan ayam juga. Setelah itu kenyataan apa, begitu dia ikut taruhan, dia minta dia yang ngairi, ya sudah airi aja karena dia ikut banyak ya saya serahkan tarung ke-8 ini. Habis itu setelah tarung, nah napasnya kobong gitu. Dia napasnya ngok-ngok kobong gitu. Nah bingung dia. Aduh, ini ya itu tadi ya, karena dia tidak tahu kelemahan ayam saya seperti itu gitu. Saya juga lupa nggak sampaikan. Saya kira dia udah istilahnya mengerti lah, tapi kenyataannya akhirnya karena napas saya bingung dengan napasnya mau kobong gitu, akhirnya kena matanya lagi. Aduh, sudah nasib jelek toh. Akhirnya pada saat tarung ke-8 ini saya kalah. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi, namanya ayam kan kalahnya dengan ayam ya. Tapi paling tidak saya menyesalnya yaitu tadi, karena ayam ini biasa saya yang ngairi, terus saya serahkan ke orang lain, akhirnya berakibat seperti itu ya. Jadi untuk pengalaman saja bahwa ayam ini intinya satu, kalau ngairi ayam itu tidak kobong, itu aja sudah, itu udah bagus ya. Istilahnya dia benar-benar napasnya bagus, tidak kobong, itu udah. Jadi salah satu napas ngos-ngosan ini bisa jadi memang karakter ayam. Nah terus kita mandikannya mengakalinya yaitu tadi dengan dingin ya. Jadi untuk saya kalau mandikan ayam itu seperti biasa saja, yang penting kita buat dingin. Nah yang pertama ya sudah, yang pertama ini ya, langkah pertama kita cuci dulu pantatnya ini biar nanti kalau ada kotorannya nggak kena kita ya. Setelah itu baru kita koroi ya. Nah, kita koroi biar lendir-lendirnya hilang ya. Kita koroi sampai 3 kali aja, nanti udah bersih. Nah, kalau ayam ini susah dikoroi susah. Nah, kalau misalkan ada ayam dikoroi dia nggak mau, tinggal dipegang kepalanya gini, ditarik ke atas ya. Nah, ditarik ke atas gini, nanti dia akan ngikut. Nah, tarik ke atas gini ya. Nah, nanti akan ngikut, nah, baru kita koroi ya. Nah ini sudah 3 kali, udah bersih. Nah untuk minumnya
kita pakai air kemasan gini ya, kita lubangi pakai kunci atau pakai apa, yang penting nanti ada lubangnya gini nanti biar minumnya tidak keselak dia, jadi lebih gampang nanti. Nah setelah itu untuk makannya biasanya pakai nasi yang kita kepeli gini ya. Nah setelah itu kita kasih makan biasa aja ya. Nah kita kasih makan biasa saja. Nah gini untuk mandikan ayam ini, yang pertama ini airan pertama ini santai ya, jadi tidak perlu cepat-cepat karena airan pertama ini tidak dituntut waktu, jadi mandikan seperti biasa sudah. Nah, yang penting nanti ayam sampai dingin. Nah ini sambil dikasih makan pelan-pelan, sambil kita kasih makan sambil kita airi ya, kita sayapnya gini ya, sayap yang sini mungkin 5 kali gitu, 1 2 3 4 5. Nah, terus pantatnya lagi 5, 1 2 3 4 5, terus sayap yang sini 5, 1 2 3 4 5, dan kembali lagi ke pantat lagi. Nah gitu ya, jadi seperti itu terus, tuh 2 3 4 5, kembali lagi ke sayap sini 3 4 5. Nah, edukasinya seperti itu ya. Nah untuk selanjutnya nggak harus seperti itu juga, yang penting kita siram terus badan-badannya semuanya ya. Nah pantat-pantat bawah gini, kaki-kaki semua dibasahi. Nah dada juga begitu, jadi nggak ada aturan yang misalnya harus seperti ini, enggak. Nah itu hanya untuk pelannya saja, untuk cepatnya terserah mau berapa kali itu, yang penting semuanya ayam ini dibuat dingin. Nah ini ya, hanya seperti itu saja. Nah nggak ada yang istimewa pokoknya. Kaki-kakinya pantat bawah ini yang penting itu, supaya apa, dia yang badannya panas dia jadi dingin. Nah gitu pokoknya semuanya ya. Nah muka-mukanya, leher-lehernya gini disiram gini ya, pangkal leher ini biar dia nanti tidak kobong ya. Nah itu sambil tadi makan sambil dikasih makan lagi gitu, jadi pelan-pelan ya, makan lagi sampai dia makannya sedang. Jadi ini aja isinya, nanti kalau udah cukup baru mandikan lagi sampai ayam ini kedinginan ya. Nah terus seperti itu terus, hanya bawah saja ya, bagian bawah saja. Nah, semuanya sampai dia benar-benar kedinginan. Jadi nggak harus ini itu, enggak, hanya pokoknya semuanya dibasahi ya kulit-kulitnya. Nah untuk kasih minumnya pakai kemasan gini ya. Nah, biasa saja. Nah, sedikit-sedikit aja, karena kalau banyak nanti dia keselak jadi ngorok ya. Terus lagi dimandikan lagi. Ini santai saja untuk airan pertama ini, tidak dituntut waktu ya airan pertama ini, bahkan mau setengah jam 1 jam nggak masalah. Nah seperti ini terus sampai dia menggigil kedinginan. Nah, sampai gemetar kakinya ya. Kalau kakinya sini sudah gemetar, nah dia sudah gemetar, itu tanda-tanda dia udah dingin. Udah dingin, sambil dikasih minum lagi terus, biar makanannya dia turun ya, makanan yang tadi kita kasih makan itu. Sama leher-lehernya tadi ya, lehernya dikasih basah. Nah yang penting sayapnya tidak ya, khusus untuk sayap tidak kena air, hanya pangkal leher ini. Biar apa, biar nanti dia napasnya bagus sampai dingin pokoknya. Nah, ini sudah terus sampai benar-benar dingin ya, bagian sayap, pantat, sayap kiri, sayap kanan, dalam ini. Nah, sayap kanan dalam ini, dadanya semuanya dikucur. Nah setelah dia menggigil kedinginan, gemetar, nah baru kita pegang badannya ayam ini panas atau dingin. Kalau masih panas kita siram lagi terus, kalau masih badannya panas kita siram terus sampai badannya ini dingin ya, dipegang dingin, tidak panas ya. Kalau ayam ini masih panas dia harus didinginkan, karena itu yang akan membuat napasnya dia nanti terengah-engah. Nah ini sampai benar-benar dingin, hanya itu saja. Badannya kita rasa dipegang ini dingin. Nah, ini dingin,
dan dia sudah gemetar, kaki-kakinya ini udah gemetar, itu udah bener. Nah, terus lagi dipegang kepalanya ini. Nah, dingin enggak? Kalau dia sudah dingin dan berarti sudah cukup, itu ya. Sampai pokoknya kuncinya sebenarnya kakinya ini dia gemetar. Karena apa? Gemetar kedinginan. Nah, terus didukung dengan badannya dia udah dingin, kepalanya udah dingin, berarti sudah cukup kita mengairinya ya. Jadi itu untuk airan pertamanya. Makanya tadi sambil pelan-pelan, sambil dikasih minum. Nah, minumnya jangan banyak-banyak ya, standar saja. Kita pegang ini jangan sampai dia air tok, ya yang penting makan terus minum itu. Pokoknya dibasahi semua ya, seluruh badannya. Kalau sudah dingin, nah ini kepala sudah dingin, badan sudah dingin, kaki sudah gemetar, nah baru kita sureni untuk punggungnya. Nah, punggungnya ayam ini kita sureni ya, ini kita kasih lebih dingin lagi ya, kita basahi kulit-kulitnya punggung ini ya. Kita buka kulitnya ini, terus kita basahi, nah gini, itu ya. Kita basahi kulit punggungnya ini, nah, biar dia kena air, nanti dia biar gak kobong ya waktu tarung, biar napasnya bagus, gitu ya. Sudah ya. Jadi itu mandikannya, nggak ada trik khusus, semua orang pemula pun bisa. Jadi tidak harus botoh lawas, botoh enggak, coba aja nanti sendiri, silahkan coba sendiri. Yang penting ayam dimandikan sampai gemetar kakinya. Habis itu badannya ayam sudah dingin, kepalanya udah dingin, nah makan sudah, minum sudah, cukup, tinggal kita lanjutkan ke pertarungan ya. Habis itu kita kasih kering ya. Setelah semua sudah gemetar, udah dingin kepala, badan udah dingin, kita kasih kering ya. Kita pelap-pelap kering. Nah, kita keringkan sekering mungkin ya. Ini kita kering-keringkan semua badannya ayam ini, kita buat kering ya. Kita kering-keringkan. Nah ini, pokoknya dia harus kering kalau bisa, biar nanti dia tidak berat kalau naik itu kan bulu-bulunya ini kan basah. Nah gini ya, kita kasih kering-kering lagi gini. Nah udah ya. Setelah itu kita siap turun ke gelanggang, siap tarung ayam ini ya. Nah kita bisa senamkan ayamnya, bisa kita kasih perenggangan. Nah saya gini, nah, saya perenggangan. Nah terus untuk kakinya kita perenggangan gini ya, kaki kanan kaki kiri. Nah ini sudah siap tarung. Untuk bulunya ini kan kena air mungkin ya, jadi kita pelurut gini biar dia membuka ya. Nah itu ya. Nah setelah itu ayam siap tarung ya, silahkan dicoba. Nah ini untuk airan pertama ya, airan pertama ini jadi tidak dituntut waktu, ini santai saja. Itu ya teman-teman untuk trik mandikan ayamnya pada saat mau tarung ya, silahkan dicoba teman-teman. Baca, selamat pagi.